Materi yang kita bahas kali ini adalah bagaimana cara perusahaan membuat suatu anggaran. Namun sebelum kita membahas mengenai anggaran di sini saya menjelaskan kembali mengenai akuntansi biaya, di mana untuk memproduksi perusahaan manufaktur atau pabrik itu ada 3 jenis beban. Ada beban pabrik, beban produksi. Jadi yang berhubungan dengan pabrik itu masuk ke beban produksi. Dan juga ada yang namanya beban administrasi dan ada beban penjualan. Nah, ada 3 jenis beban. Nah, yang berhubungan dengan beban produksi ini yang berhubungan dengan pabrik, ya. Dimana pabrik ini kita kenal ada bahan baku, ada tenaga kerja langsung, dan ada biaya overhead pabrik. Nah, kalau penjualan ini yang berhubungan dengan toko. Kalau administrasi dan umum, ya, ini bahasanya administrasi dan umum. Ini yang berhubungan dengan kantor. Ini pada secara garis besarnya saja. Jadi kembali lagi ini bisa dicek di pelajaran akuntansi biaya ataupun juga di pengantar akuntansi mengenai perusahaan manufaktur. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, dalam hal membuat anggaran, di sini ada soal. Kembali lagi, soal ini bisa di stop kalau mau dibaca terlebih dahulu atau mau dilihat terlebih dahulu. Ini sumbernya dari buku Hansen Mowen, edisi ke-8, buku yang pertama, buku akuntansi manajemen. Nah, di sini ada soal. Jadi soal kita ini, anggap saja kita ini berada di tahun 2007. Nah, karena kita berada di tahun 2007, 2008 itu belum terjadi. Maka dari itulah kita akan membuat anggaran untuk tahun 2008. Nah, fungsi anggaran ini ya sama seperti dalam suatu kalau kita membuat anggaran tentunya ada realisasi. Jadi kita menganggarkan terlebih dahulu. Pada saat tahun tersebut terjadi, kita lihat apakah realisasinya sesuai dengan anggaran atau enggak. Jadi kita bisa melihat apakah perusahaan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak. Nah, logikanya seperti itu, dengan membandingkan antara realisasi dan anggaran. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat anggaran untuk tahun 2008. Kembali lagi, yang sudah kita lakukan itu sekarang posisi kita itu sedang di 2007. Nah, 2008 belum terjadi, kita akan membuat anggaran untuk tahun 2008. Nah, di sini kita membaginya berdasarkan kuartal. Ada kuartal 1, 2, 3, dan 4. Kuartal 1 itu maksudnya Januari, Februari sampai dengan Maret. Kuartal 2 kelanjutannya April, Mei sampai dengan Juni, dan seterusnya. Jadi kuartal 4 itu sampai dengan Desember. Nah, kembali lagi, kalau mengenai kuartal ini tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Bisa saja perusahaan membuat anggaran setiap bulannya, ya. Kalau ini contoh yang ada di sini, kita membuat per kuartal. Jadi 1 tahun, untuk tahun 2008 ada 4 kuartal. Nah, di sini ada contoh soalnya. Texas Rex adalah perusahaan yang memproduksi kaos, ya, kaos baju dengan logo Texas. Jadi ada baju, ada logo Texas, itulah hasil produksinya. Nah, untuk membuat logo ini, untuk membuat baju berlogo ini, mereka membutuhkan 2 jenis bahan baku, yaitu kaos polos dan juga tinta untuk buat logonya. Jadi ini 2 jenis bahan baku yang digunakan. Berikutnya, ini ada datanya. Berikut adalah data perusahaan. Perusahaan memperkirakan penjualan. Yang diperkirakan ini adalah tahun 2008. Jadi saya ulangi lagi, kita ini sekarang di tahun 2007. 2008 kita belum terjadi, tetapi kita bisa memperkirakan. Memperkirakan ini ya bisa berdasarkan pengalaman ataupun juga dari aspek-aspek lain, ya. Ataupun juga dari para ahli ataupun semacamnya. Nah, di sini kita memperkirakan tahun 2008 kuartal 1 ini bisa
kita bisa berhasil menjual 1000 unit kaos, ya, kaos dengan logo Texas. Jadi kita bisa berhasil menjual 1000 unit. Kuartal 2 kita yakin bisa menjual 1200 unit, kuartal 3 1500, kuartal 4 dan 2000 unit. Harga jualnya adalah $10 per unitnya. Jadi kalau laku 1000 unit berarti kita bisa mendapatkan uang 1000 dikali $10 per unitnya. Jadi bisa mencapai, kalau terjual 1000 unit berarti kita bisa mendapatkan uang sebanyak $10.000. Nah, itu logikanya. Ini data awalnya, lalu di sini ada data. Poin ini adalah persediaan akhir. Tentang persediaan akhir, ya, memperkirakan persediaan akhir di setiap kuartal. Nah, di sini bisa beda-beda ya, karena ini tergantung dengan kebijakan perusahaan. Kalau di sini sebesar 20% dari penjualan kuartal berikutnya dan seterusnya. Jadi ini nanti kita bahas pada saat ilustrasi, ini baru soal. Lalu kita masuk ke poin berikutnya. Di sini ini adalah penjelasan mengenai bahan baku. Di sini penjelasan bahan baku semua. Dan di sini kita membahas upah tenaga kerja. Tenaga kerja langsung. Balik lagi bisa di stop kalau mau dibaca terlebih dahulu. Lalu di sini kita membahas tentang biaya overhead pabrik, data biaya overhead pabrik. Soal berikutnya masih ada kelanjutannya. Ini bisa di stop dulu. Nah, kalau ini mengenai persediaan awal barang jadi. Persediaan awal barang jadi. Lalu yang terakhir, ini yang tadi sudah saya jelaskan tadi, selain beban produksi, itu ada beban penjualan dan beban administrasi. Nah, ini datanya ada variabel dan ada tetap. Dan kembali lagi, data ini bisa berubah-ubah tergantung dengan kebijakan perusahaan, ya. Nah, kita masuk ke contohnya. Yang pertama, anggaran laporan pertama yang bisa kita buat adalah anggaran penjualan. Nah, ini sumbernya kembali lagi, ini buku Hansen Mowen, Akuntansi Manajemen. Nah, di sini data yang kita gunakan adalah data yang tadi sudah saya sebutkan. Ini datanya. Jadi yang pertama kita akan membuat anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini ya kita lihat berdasarkan data yang sudah ada di sini. Ya. Jadi kita buat unitnya 1000 sesuai dengan kuartal 1. Kuartal 1 tahun 2008 kemungkinan kita bisa menjual sebanyak 1000 unit. Jadi kita tulis unitnya 1000. Lalu harga jualnya $10 per unit. Jadi kalau laku 1000 unit dengan harga $10 per unit, maka penjualannya kita anggarkan 10.000. Nah, nanti kan pada saat kuartal 1, kalau benar-benar terjadi, kita bisa membandingkan anggaran kita dengan realisasinya. Kalau realisasi kita lebih tinggi, ya tentunya akan lebih baik. Karena anggaran kita yakin bisa dapat 10.000, ternyata bisa dapat lebih. Nah, itu logikanya. Ya. Lalu untuk kuartal kedua, sama datanya 1.200 unit. Jadi 1.200 kali $10, maka kita bisa mendapatkan penjualan sebanyak $12.000. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini tahun. Tahun ini maksudnya ya tahun 2008. Kalau tahun 2008 ya seluruh kuartal, ya. Jadi anggap saja di tahun 2008 kuartal 1 kita menganggarkan terjual 1000 unit. Kuartal 2 1.200, kuartal 3 1.500, kuartal 4 2.000 unit. Berarti perkiraan kita di tahun 2008 kita bisa menjual sebanyak 5.700 unit. Tinggal ditotalkan saja 1.000, 1.200, 1.500 dan 2.000. Totalnya 5.700. Harga jualnya ya tetap $10, jangan ditotalkan. Karena harga jualnya ya sudah kita tetapkan itu adalah $10 per unitnya. Jadi tahun 2008 kita yakin terjual 5.700 unit.
Satu unitnya kita jual dengan harga $10, maka kita akan mendapatkan uang sebanyak $57.000. Data berikutnya, kita bisa membuat anggaran produksi. Nah, untuk anggaran produksi, kita lihat data berikutnya lagi. Nah, ini yang sudah kita buat tadi mengenai anggaran produksi. Ini mengenai persediaan akhir. Pertama, yang kita bahas mengenai penjualannya dulu. Penjualan ini dapatnya ya sesuai dengan data awal tadi. Ya, di sini bisa dilihat 1000, 1200, 1500 dan 2000. Berarti penjualannya ya dapatnya dari laporan 1. Ini laporan 1. 1000, 1200, 1500 dan 2000. Totalnya 5700. Untuk persediaan akhir yang diinginkan ini kenapa namanya diinginkan? Tadi sudah saya katakan kita itu sekarang di 2007 bukan di 2008. Tetapi kita di sini dipaksa untuk membuat anggaran 2008 agar kita bisa melihat apakah perusahaan ini makin baik atau enggak, dan juga bagaimana perencanaan kita. Karena kita harus merencanakan apapun itu harus kita rencanakan terlebih dahulu. Nah, sekarang untuk persediaan akhir yang diinginkan di sini sudah ada datanya. Perusahaan memperkirakan, jadi kita itu hanya bisa memperkirakan setiap kuartal persediaan akhirnya adalah 20% dari penjualan kuartal berikutnya. Kalau 20% penjualan dari kuartal berikutnya, berarti untuk 240 ini dapatnya dari 20% dikali kuartal berikutnya. Sekarang kan kita sedang di kuartal 1. Kuartal berikutnya berarti kuartal kedua. Kuartal kedua itu adalah 1200. Berarti 20% kali 1200. Dapatnya 240. Ya, jadi ini masih dalam bentuk unit, bukan dolar. Jadi anggap saja kita berhasil kita memperkirakan persediaan akhir kita itu adalah 240 karena di sini kita sudah mendapatkan penjelasan kalau 20% dari penjualan kuartal berikutnya. Kembali lagi, setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Bisa saja persentasenya yang beda atau sumbernya yang berbeda. Jadi ini berhubung tertulis penjualan kuartal berikutnya, berarti patokan kita ke penjualan kuartal berikutnya. Tapi bisa saja di sini pentulisannya beda, ya bukan penjualan kuartal berikutnya. Bisa saja penjualan pada kuartal tersebut. Kalau penjualan pada kuartal tersebut berarti pakai yang 1000. Kalau penjualan kuartal sebelumnya, ya bisa saja kita lihat kuartal sebelumnya, sebelum kuartal pertama ini. Jadi kita lihat kuartal di tahun 2007. Jadi kembali lagi, penjelasan ini bisa beda-beda, ya. Ini tergantung dengan kebijakan perusahaan. Tinggal kita ikuti saja alurnya. Kita lanjutkan kembali. Jumlah kebutuhan berarti penjualannya ada 1000 dan persediaan akhir yang diinginkan 240. Berarti kalau kita totalkan jumlahnya adalah 1240. Begitu juga dengan yang berikutnya, ya. Jadi persediaan akhir di sini kenapa dapat 300? Ya karena 20% dikali kuartal berikutnya yaitu 1500. Jadi di sini dapatnya 20% kali 1500. 1500 itu patokannya kuartal berikutnya. Begitu juga dengan angka-angka lainnya. 400 ini dapatnya dari 20% kali 2000. Lalu 200 ini asumsi, ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di kuartal berikutnya. Ini kan kalau 400, saya ulangi lagi, 20% dikali 2000 karena patokannya di sini. Kalau 200 ini asumsi kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun berikutnya. Tahun berikutnya itu 2009. 2009 itu ada kuartal 1, ada kuartal 2, kuartal 3 dan seterusnya. Nah, ini patokannya kan di sini. Anggap saja pada contoh ini tahun 2009 anggarannya itu 2000. Bukan 2000 tapi 4000. Berarti di sini kan 20% dikali dengan 4000. Dapatnya ya 200. Maksudnya di sini 1000 ya, bukan 4000. Kalau di sini 1000 berarti 20% kali 1000. Dapatnya 200. Nah, itu maksudnya jadi tahun 2009 ini ya kita
berasumsi berapa sih yang tahun 2009, karena di data sini nggak ada. Jadi kita bisa berasumsi sendiri. Tetapi kalau ada datanya, ya datanya seperti ini karena kita patokannya ke kuartal berikutnya. Jadi kalau kuartal 4 ya kuartal berikutnya yaitu yang terjadi di 2009 kuartal pertama. Lalu di sini kita kembali lagi jumlah kebutuhannya kita totalkan semua. 1000 tambah 240, 1200 tambah 300 dan seterusnya. Kembali lagi di sini yang tahunan. Tahunan ini ditotalkan ya. Nah, di sini tahunan, kenapa di sini 200? Karena tahunan ini kan yang ditanya sekarang persediaan akhir. Persediaan akhir tahun 2008 tentunya mengikuti yang terakhir. Yang terakhir itu adalah 200. Jadi ini patokannya dari sini. 200 ini dapatnya yang kuartal 4, yang paling terakhir. Kuartal 4 ini kan sudah saya terangkan tadi, ini dari bulan Oktober sampai dengan Desember. Kalau kuartal 1 itu Januari, Februari sampai dengan Maret. Nah, jadi yang diambil ya yang paling terakhir karena tahun 2008 berapa sih yang paling terakhir? Ya berarti yang bulan Desember. Desember ini adalah kuartal 4 yang ada di sini. Makanya 200 di sini akan pindah ke sini, ini jadi 200 yang ada di sini. Jadi angkanya pasti sama. Lalu berikutnya persediaan awal dikurangi persediaan awal. Persediaan awal ini pertama kita lihat persediaan akhir tahun 2007, berarti tahun sebelum ini ya. Sekarang kita kan sedang menganggarkan tahun 2008. Persediaan akhir 2007 itu merupakan persediaan awal di tahun 2008. Nilainya adalah 180 unit. Berarti di sini muncullah 180 unit. Ini adalah persediaan akhir 2007. Persediaan akhir 2007 atau bisa dikatakan yang namanya akhir merupakan awal 2008. Makanya di sini muncullah angka 180. Ini sebagai pengurang, makanya dalam kurung ya. Lalu angka 240 ini dapatnya dari sini. Persediaan akhir kuartal 1 itu merupakan persediaan awal kuartal 2. Seperti tadi ini akhir yang 1 berarti awal untuk yang kuartal 2. Berarti ini pindahnya ke sini. Begitu juga di sini kuartal 2 persediaan akhirnya 300. Persediaan akhir kuartal 2 merupakan persediaan awal kuartal ketiga. Dan begitu juga dengan yang ada di sini. Persediaan akhir kuartal 3 merupakan persediaan awal kuartal keempat. Jadi makanya angkanya berlanjut. Nah, ini sebagai pengurang ya. Lalu di sini kebutuhan kita 1240, tetapi kita memiliki persediaan awal sebanyak 180. Logikanya kalau persediaan awalnya 180 tinggal kita tambahkan supaya menjadi 1240. Berapa yang perlu kita produksi? Ya berarti 1060. Jadi anggap saja kita itu sudah punya barang sebanyak 180, sedangkan kita butuh membuat barang 1240. Jadi pertanyaannya, berapa sih yang harus kita tambahin? Yang harus kita tambahkan yaitu selisihnya saja. Kita perlu menambahkan 1060 agar jumlah yang kita butuhkan tercapai. Nah, makanya ini yang dicari. Unit yang diproduksi adalah 1060. Kalau ini adalah persediaan awal. Kalau persediaan awal berarti kan sudah tersedia, tidak perlu diproduksi lagi. Berarti kita perlu memproduksi 1060. Nah, ini sudah selesai untuk laporan keduanya. Jadi persediaan awalnya sebagai pengurang semua, dan kalau di sini ya, di sini kalau kurang jelas di sini dalam kurung 180 yang tahunan. Dan untuk yang tahun 2008 tentunya kita ambil yang bulan Januari. Bulan Januari itu ada di kuartal pertama, yaitu 180. Berarti 180 ini dapatnya dari sini. Ya. Jadi saya tekankan kalau akhir ambillah yang kuartal terakhir. Kalau awal ambillah yang kuartal paling awal, yaitu 180. Jadi hasilnya di sini 5.720. Nah, ini untuk laporan yang kedua. Selanjutnya kita akan membuat laporan yang ketiga mengenai bahan baku. Nah, bahan baku ada dua. Tadi sudah saya jelaskan, perusahaan ini membuat kaos berlogo Texas.
Nah, kaos berlogo Texas ini membutuhkan dua jenis bahan baku. Yang pertama adalah kaos polos, yang kedua adalah tinta. Makanya di sini ada dua laporan. Laporan untuk kaos polos dan laporan untuk tinta. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dulu. Kita bahas tentang kaos polos. Kita lihat datanya. Ini adalah data soal yang sudah kita buat tadi. Nah, pertama, kita masuk unit yang diproduksi. Ini ngambil dari laporan 2. Laporan 2 tadi sudah kita buat seperti ini. Unit yang diproduksi kuartal 1 1060, maka pindah ke sini 1060. Begitu juga dengan kuartal 2 1260, berarti pindah di sini 1260 dan seterusnya. Dan untuk tahun tersebut berarti ada 5720. Nah, sekarang kita lihat bahan bakunya. Di sini untuk ada penjelasannya. Untuk memproduksi satu kaos berlogo Texas dibutuhkan satu kaos polos. Sedangkan kalau tinta kita lihat, kalau untuk memproduksi satu kaos itu dibutuhkan 5 unit tinta. Ya, ini satuannya. Jadi kalau tinta ya tentunya bisa saja ons, bisa saja miligram dan seterusnya tergantung dengan tinta yang digunakan. Nah, kita anggap saja, asumsikan saja satuannya unit semua biar lebih mempermudah. Jadi kalau untuk kaos polos kita butuh satu kaos polos untuk membuat satu kaos berlogo Texas. Tapi untuk tintanya kita butuh 5 unit. Jadi beda ya, satuannya beda. Jadi logikanya kalau kita membuat 1060, kita mau memproduksi 1060, kita akan butuh kaos polos sebanyak 1060 juga. Ya, jadi 1060 dikali 1 karena kita hanya butuh 1 di sini. Jadi untuk buat satu kaos butuh satu kaos polos. Jadi 1060 kali 1 ya berarti kita akan membutuhkan 1060 kaos polos. Jadi kebutuhan kita akan kaos polos itu sebanyak 1060. Berbeda dengan yang tinta. Kita bandingkan dengan yang tinta. Nah, kalau tinta, bahan baku yang dibutuhkan tadi sudah dijelaskan. Untuk membuat satu kaos berlogo Texas butuh 5 unit tinta. Berarti kalau kita sedang memproduksi 1060, berarti kalikan 5. Berarti tinta yang dibutuhkan adalah 5300. Jadi kan berbeda dengan yang tadi. Kalau kaos, jadi untuk memproduksi 1060 unit kaos berlogo Texas, kita butuh 1060 kaos polos dan kita butuh 5300 unit tinta. Itu logikanya. Nah, begitu juga dengan yang berikutnya, sama ya, kali 1 semua karena kita hanya butuh satu kaos polos untuk setiap satu unitnya. Sedangkan di sini tinta butuh 5 unit untuk membuat satu kaos berlogo Texas. Berikutnya kita masuk ke data persediaan akhir. Kita baca dulu penjelasannya. Untuk kaos polos, persediaan bahan baku akhir diperkirakan. Nah, baca lagi, diperkirakannya ini berapa ya, patokannya kemana tergantung dari soal yang didapatkan. Di sini ada 10% dari unit yang diproduksi di kuartal berikutnya. Jadi perlu digarisbawahi kuartal berikutnya. Berarti patokan kita ke kuartal berikutnya. Nah, di sini kita lihat kuartal 1, berarti patokannya ke kuartal kedua, kuartal berikutnya. 10% dari unit yang diproduksi. Kita lihat ini berarti yang dimaksud unit yang diproduksi. Unit yang diproduksi kuartal kedua adalah 1260. Berarti untuk yang mencari kuartal 1 yaitu kita lihat 10%. Kita tuliskan 10% dikali kuartal berikutnya. Ini ya 1260. Berarti dapatlah 126. Untuk kuartal 2 kita pakai cara yang sama, 10% dikali kuartal kedua, lihat unit yang diproduksi kuartal 3 1600. Dapatlah 160.
dan seterusnya. Jadi patokannya ke soal ya. Ini patokannya 10%. 10%-nya dari mana? Tinggal dicari. Ya, jadi dibaca baik-baik karena persentase dan juga sumbernya ini bisa berbeda-beda setiap perusahaan. Lalu untuk data bahan kalau sudah dapat, ini kita tambahkan, kita jumlahkan 1060 tambah 126 dapatlah 1186. Nah, kembali lagi ini sama seperti tadi ya, ini persediaan akhir. Kalau persediaan akhir untuk tahunannya ya kita ambil yang persediaan akhir yang ada di sini di kuartal 4. Nah, ini dipindahkan saja. Dan untuk penjelasan di sini kenapa ini 106? Ini adalah 10%, saya ulangi lagi ya. Ini 10% dikali kuartal berikutnya 1800. Kalau ini 10%, nah ini kita asumsikan lagi, nggak ada datanya. Kita anggap saja tahun 2009, kuartal 1, unit yang diproduksinya ada berapa di sini? Nah, kita anggap saja ada 1060. Berarti kalau 10% kali 1060 dapatnya 106. Jadi ini datanya tidak ada di buku, kita asumsikan. Nah, sini kita ambil lagi, ini 106 dapatnya dari kuartal keempat karena yang terakhir. Nah, lalu kita totalkan 1060 tambah 126 dapatlah 1186. Lalu kita lihat persediaan awal. Persediaan awalnya kita lihat di sini. Data bahan baku awal untuk kaos polos sebanyak 58 unit. Bisa dikatakan tahun 2007 persediaan akhirnya ada 58. Nah, kembali lagi saya tekankan, persediaan akhir 2007 itu merupakan persediaan awal tahun 2008. Dan ini ada 58 unit. Jadi dapatlah di sini 58 unit. Lalu kuartal 1 berakhir, kita tadi lihat persediaan akhirnya 126, berarti masuklah ke sini ya. Jadi kuartal 2 persediaan awal itu adalah persediaan akhir kuartal sebelumnya. Begitu juga kuartal 2 persediaan akhirnya adalah 160. Persediaan akhir kuartal 2 merupakan persediaan awal kuartal ketiga. Kan dilanjutkan ya. Begitu juga dengan di sini, pindahnya ke sini. Dan kembali lagi persediaan awal ini sebagai pengurang. Jadi ini dikurangkan dapatlah bahan baku yang perlu dibeli. Jadi anggap saja kita itu butuh 1186 kaos polos. Tapi kita masih punya persediaan sebanyak 58. Berapa yang perlu kita beli? Karena kita sudah ada 58, nggak mungkin kita beli seluruhnya. Karena kita masih ada stok yang lama. Stok yang lama kita ada 58, berarti kita perlu beli lagi sebanyak 1128. Jadi logikanya kembali lagi, kita punya 58 kaos polos, tapi kita perlu 1186. Jadi kurang. Berapa yang perlu kita beli? Yaitu 1128. Begitu juga dengan angka-angka berikutnya. Dan di sini sebelum saya lanjutkan lagi, saya ingatkan ini persediaan awal ya untuk tahunan. Persediaan awal tahunan yang ngambilnya dari sini. Nah, ini adalah bahan baku yang dibeli. Bahan baku yang dibeli ini satuannya unit ya, masih unit belum dolar. Nah, sekarang kita lihat biaya untuk mendapatkan kaos polos yaitu $3 per unit. Berarti di sini kita lihat kita itu akan membeli 1128 kaos polos. Harganya satuannya satu kaos polos itu $3. Berarti kalau kita mau beli 1128 kalikan 3, berarti kita butuh uang sebanyak 3.384. Ya, jadi $3 ini ya harga satuan kaos polosnya. Nah, berikutnya jadi yang dibutuhkan kita anggaran tahun 2008, kita akan membutuhkan uang sebanyak 17.304 untuk membeli kaos polos. Nah, selanjutnya tentang tinta. Tinta caranya sama ya.
Jadi saya secara cepat saja untuk tinta. Tadi sudah saya jelaskan sampai sini. Persediaan akhirnya kita lihat. Persediaan bahan baku akhir diperkirakan 10% dari unit yang diproduksi di kuartal berikutnya. Jadi sama konsepnya, 10% dikali 1000. Saya ralat dulu. Ini bukan dari 10% dari unit yang diproduksi, bukan. Kita ganti 10% dari kebutuhan produksi. Jadi makanya untuk membaca ini sebenarnya harus hati-hati ya. Jadi ini saya ralat. Persediaan bahan baku akhir diperkirakan 10% dari kebutuhan produksi di kuartal berikutnya. Berarti kalau 10% dari kebutuhan produksi, kita lihat produksinya di sini. 6.300. 6.300. Dapatlah 630. Jadi saya tekankan kembali, jangan berpatokan hanya di contoh ini saja, tapi patokanlah sama soalnya. Soalnya itu 10%-nya tuh dari apa? Sebagai contoh, kalau di sini 10% dari unit yang diproduksi. Unit yang diproduksi itu ini ya, untuk kaos polos. Tapi untuk tinta kita lihat 10% dari kebutuhan produksi. Berarti kebutuhan produksinya kita lihat yaitu 6.300. Jadi kembali lagi bisa setiap perusahaan punya kebijakan yang beda-beda, patokannya kemana. Ataupun juga misalkan untuk kaos polos 10% dari kebutuhan produksi, ya sama angkanya. Ini berhubung angkanya sama ya, antara unit yang diproduksi dan kebutuhan yang diproduksi. Nah kembali lagi ini untuk tinta ada 630, dapatnya dari 10% kali 6.300, karena penjelasannya tadi 10% dari kebutuhan produksi, bukan dari unit yang diproduksi. Kalau unit yang diproduksi ya patokan kita ke 1260, tapi di sini kebutuhan produksi, makanya kita patokannya ke sini. Dan 800-nya caranya sama, 10% dikali 8.000 dapatlah 800. Lalu untuk persediaan awal di sini sudah ada contohnya. Data bahan baku awal 390. Dan kuartal 1 persediaan akhirnya 630, maka akan menjadi persediaan akhir di kuartal kedua. Kuartal kedua ini 800, pindah ke sini. Ya, jadi konsepnya sama saja dengan yang kaos polos. Lalu didapatkan bahan baku yang perlu dibeli adalah 5.540 tinta, unit tinta. Nah, kita lihat soalnya. Biaya untuk mendapatkan tinta itu 0,2 dolar per unit tinta. Sedangkan yang kita butuhkan adalah 5.540 unit tinta. Berarti kita kalikan, berarti kita butuh uang sebanyak 1.108 dolar. Ya, jadi anggap saja satu unitnya itu harganya 0,2. Tapi kita butuhnya bukan satu unit. Yang kita butuhkan adalah 5.540. Jadi didapatkanlah, tinggal dikalikan saja, dapat semua hasilnya. Nah, di sini adalah jumlah biaya pembelian bahan baku langsung. Jumlah biaya ini yaitu kaos polos ditambah dengan tinta. Berarti dapatnya angkanya dari mana? 3.384 untuk kaos polos dan 1.108 untuk tinta. Jadi totalnya kalau kita totalkan dapatlah 4.492. Begitu juga dengan angka-angka lainnya. Dan saya ingatkan kembali, baik kaos polos ataupun tinta, untuk yang tahunan, persediaan akhir itu ambil yang kuartal terakhir. Sedangkan kalau persediaan awal, ambil yang kuartal pertama. Nah, itu untuk laporan ketiga mengenai anggaran pembelian bahan baku langsung. Jadi anggaran pembelian bahan baku langsung ini, walaupun tahun 2008 belum terjadi, tapi kita bisa memperkirakan kita itu butuh uang sebanyak 23.052 dolar untuk produksi kaos yang berlogo Texas. Ya, kita tadi sudah bisa bayangkan, kita itu
membutuhkan 5.000 dari sini ya. Kita bisa baca yang kita butuhkan itu 5.720. Kalau kita berhasil membuat ini, memproduksi sebanyak ini dan kita bisa menjual, kita akan mendapatkan uang sebanyak 57.000. Tapi untuk memproduksi 5.720 kaos ya, kaos berlogo Texas, itu kita membutuhkan biaya bahan baku sebanyak 23.052. Begitu cara membacanya. Selanjutnya masuk ke laporan keempat. Nah, di sini ada data yang kita dapatkan. Untuk membuat 100 kaos berlogo Texas membutuhkan proses produksi selama 12 jam. Artinya, untuk membuat satu kaos berlogo Texas membutuhkan waktu 0,12 jam. Nah, kenapa data ini jadi agak berbelit-belit? Logikanya seperti ini. Terkadang, kalau kita memasukkan barang ke dalam mesin, itu kan nggak satu persatu, biasanya sekaligus. Nah, anggap saja ada mesin di dalam perusahaan, jadi bisa langsung kita masukkan 100 kaos. Nah, dia akan proses produksi selama 12 jam. Jadi setelah 12 jam, 100 kaos itu selesai. Jadi kita bukan memasukkan satu persatu ke dalam mesin tadi. Makanya kita langsung masukkan 100 kaos, barulah kita hitung. Untuk membuat satu kaos berlogo Texas membutuhkan waktu 0,12 jam. Karena kita tadi sudah lihat, 100 kaos ini bisa menghasilkan, membutuhkan waktu 12 jam. Jadi setelah 12 jam 100 kaos selesai. Nah, kalau kita hitung berarti satu kaosnya berapa? Satu kaosnya ya berarti 0,12 jam. Ya, jadi per kaos itu membutuhkan 0,12 jam. Tinggal kita bagikan saja. 100 kaos untuk 12 jam berarti satu kaos 0,12 jam. Nah, itu dulu yang didapatkan. Nah, di sini kita lihat laporannya. Unit yang diproduksi adalah 1060. Nah, 1060 ini adalah unit ya, saya ulangi lagi unit. Nah, untuk memproduksi tadi satu kaos butuh 0,12 jam. Berarti kalau ada 1060 unit, kita butuh 0,12 jam per unitnya. Berarti kita butuh 127,2 jam. Nah, bisa dilihat ya logikanya. Jadi satu kaos 0,12 jam, kalau 1060 unit berarti kita butuh waktu sebanyak 127,2 jam. Nah, kita lihat upahnya. Upahnya itu per jam, kita membayar orang tenaga kerjanya itu sebanyak $10 per jam. Nah, kita lihat di sini ada 127,2 jam. Berarti kalau kita mau totalkan $10 dikali 127,2 dapatlah $1.272. Ini uang yang dibutuhkan untuk memproduksi sebanyak 1060 unit. Begitu juga dengan kuartal-kuartal berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan kelima. Oh ya, sebelum masuk ke laporan kelima saya jelaskan lagi, ini adalah tahun ya. Tahun itu tinggal kalian totalkan saja, kecuali berhubungan dengan persediaan awal dan persediaan akhir seperti yang sudah dijelaskan di bahan baku. Nah, selanjutnya kita masuk ke overhead. Tadi sudah saya jelaskan, tadi kita sudah membahas bahan baku. Ya, tadi kita sedang membahas bahan baku, ini sudah bahan baku yang ada di laporan 3. Lalu kita sudah bahas tenaga kerja langsung laporan 4, dan sekarang kita masuk ke biaya pabrik yang terakhir yaitu anggaran overhead. Nah, untuk anggaran overhead kita lihat datanya. Tarif biaya overhead variabel. Jadi overhead ini ada yang variabel, ada yang tetap. Dan kalau variabel di sini diperkirakan $5 per jam tenaga kerja langsung. Kembali lagi saya tekankan, ini adalah kebijakan perusahaan masing-masing. Bisa saja dia $5 per apa ya. Jadi bukan berarti pasti jam tenaga kerja langsung. Tinggal patokan kita kemana. Nah, kita lihat di sini patokan kita adalah biaya overhead ini
untuk variabel 5 dolar per jam tenaga kerja langsung. Karena kita pakai jam tenaga kerja langsung, makanya patokan kita di sini muncullah jam tenaga kerja langsung. Tapi bukan berarti pasti jam tenaga kerja langsung, tinggal disesuaikan saja. Ini patokannya kemana? Kalau di sini jam tenaga kerja langsung, berarti di sini jam tenaga kerja langsung. Kalau di sini diperkirakan perhitungannya misalkan 10% dari penjualan, berarti patokannya di sini penjualan. Ya. Jadi tinggal diikuti saja apa yang diperintahkan yang ada kebijakan perusahaan. Nah, di sini kita lihat karena patokannya ke jam tenaga kerja langsung, kita lihat di sini jam tenaga kerja langsung untuk kuartal 1 yang dibutuhkan kita lihat. Nah, di sini sudah ada ya, jam tenaga kerja langsung kuartal 1 adalah 127,2. Dapat di sini. Kembali lagi saya tekankan, ini bisa beda tergantung dengan kebijakan perusahaan. Kenapa kita pakai jam tenaga kerja langsung? Karena memang anggap saja dari soalnya dia menggunakan jam tenaga kerja langsung. Jadi bisa beda. Perusahaan lain ya bisa beda patokannya. Bisa saja perusahaan lain bukan ke jam tenaga kerja langsung. Berikutnya, kita kan sedang mencari biaya overhead variabel 5 dolar per jam tenaga kerja langsung. Berarti tinggal kita kalikan saja 1207,2 dikalikan dengan 5 dolar. Karena kita tadi kan di sini 5 dolar per jam tenaga kerja langsung. Jadi kita kalikan dapatlah 636. Nah, kembali lagi saya tekankan kalau di sini tulisannya misalkan tarif biaya overhead variabel diperkirakan. Ini misal ya, misalnya 10% dari jumlah tenaga kerja langsung, jumlah biaya tenaga kerja langsung, maka tabelnya nggak seperti ini ya. Tabelnya jadinya saya buat contohnya, misalkan kita tadi 10% dari jumlah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah ini 1272. Nah, sekarang kalau kita buat tabelnya, jadi 1272 paling atas ini ya. Jadi di sini jumlah biaya tenaga kerja langsung. Totalnya 1272. Di sini akan muncul tarif overhead variabel 10%. Jadi dikalikan saja jadi 1207,2 dolar. Nah, jadi kembali lagi beda kan? Di sini jam tenaga kerja langsung, di sini jumlah biaya tenaga kerja langsung. Ini hanya contoh saja. Jadi bukan berarti patokan kita pasti ke jam tenaga kerja langsung. Tinggal lihat soalnya seperti apa. Nah, kalau soalnya seperti ini tadi yang sudah saya buat ini, ya patokannya ini akan berubah, bukan jam tenaga kerja langsung tapi jumlah biaya tenaga kerja langsung. Tarif overheadnya 10%, maka di sini overhead variabel yang dianggarkan itu adalah 127,2. Ini misalkan soalnya saya ganti ya. Nah, sekarang kita tetap lanjutkan. Kita masuk di sini overhead tetap yang dianggarkan. Overhead tetap yang dianggarkan, kita lihat overhead tetap dalam tahun tersebut adalah 6.580. Dan di sini tertulis dalam tahun tersebut. Berarti dalam tahun tersebut adalah tahun 2008. Sedangkan di sini kita bagi ya, tahun 2008 itu ada kuartal 1, 2, 3 dan 4. Ya, berarti kita bagi 4. Ya, untuk kuartal 1 berapa, kuartal 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa. Jadi kan ada 4 angka. Jadi kita bagi 4, dapatlah 1.645 per kuartal. Kalau kita totalin ya sesuai dengan yang tadi, 6.580. Satu tahun itu 6.880, kalau dibagi 4 dapatlah 1.645 per kuartal. Berarti jumlah overheadnya tinggal kita tambahkan saja, 636 ditambah 1.645 dapatlah totalnya 2.281 dolar. Nah, itu untuk overhead ya, atau laporan kelima. Nah, sekarang kita akan lanjutkan laporan ke-6, anggaran untuk persediaan akhir barang jadi. Untuk persediaan barang jadi, patokan kita ada 3, yaitu bahan baku langsung ya, bahan baku langsung,
bahan baku langsung, lalu tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau BOP, overhead ya. Nah, makanya ini akan membutuhkan laporan di periode sebelumnya. Bukan di periode sebelumnya, tapi laporan di sebelumnya. Yaitu ada laporan 3 yang tadi sudah kita bahas. Ini laporan tentang bahan baku langsung, karena kita bahas bahan baku langsung. Lalu laporan 4 itu tentang tenaga kerja langsung, dan laporan kelima tentang anggaran overhead. Jadi kita akan menggunakan laporan-laporan sebelumnya. Sekarang kita lihat dulu untuk bahan baku langsung. Intinya bahan baku yang kita butuhkan, bahan bakunya ada 2 ya. Bahan baku ada 2, yaitu kaos polos dan tinta. Nah, yang sedang kita hitung adalah per unitnya. Jadi per unit itu butuh berapa sih? Biaya per unitnya itu butuh berapa untuk membuat satu kaos ya. Untuk satu buah kaos berlogo Texas. Itu butuh biaya berapa banyak? Kaos polosnya butuh berapa dolar dan tintanya butuh berapa dolar. Nah, di sini kita sudah dapat angkanya ya. Datanya kan kita sudah tahu. Untuk memproduksi satu kaos berlogo Texas membutuhkan satu kaos polos. Nah, berapa sih kaos polosnya? Kaos polos ini, satu kaos polos itu harganya $3. Berarti untuk buat kaos berlogo Texas butuh satu kaos polos dengan harga $3. Berarti $3 kali 1 dapatlah $3. Ini untuk kaos polos. Sedangkan untuk tinta, kita lihat untuk memproduksi satu kaos berlogo Texas kita butuh 5 tinta. Dimana satu tinta itu butuh $0,20. Berarti kalau 5 unit tinta kita butuh $0,20, kita kalikan dapatlah $1. Jadi intinya untuk membuat satu kaos logo Texas itu membutuhkan kaos polos 1 unit dan tinta 5 unit. Nah, kalau dijadikan uang, kaos polos ini harganya $3 dan untuk tinta itu butuh uang $1 karena satu tintanya adalah $0,2. Jadi kalau 5 tinta kita butuh uang $1. Berarti kalau kita totalkan dapatlah $4. Jadi untuk 1 unit kaos berlogo Texas kita membutuhkan bahan baku sebanyak $4. Berikutnya, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung kita bisa lihat dari sini ya. Satu kaos butuh 0,12 jam. Dimana tenaga kerjanya kita lihat upah tenaga kerjanya adalah $10 per jam. Jadi untuk membuat satu kaos butuh 0,12 jam. Dan untuk harganya $10 per jam. Jadi tinggal kita kalikan saja $10 per jam dikali dengan 0,12. Jadi intinya untuk membuat satu kaos berlogo Texas kita membutuhkan uang, perlu menggaji orang ya, anggap saja memberikan upah tenaga kerja langsung sebanyak ini $1,2. Itu hasil kali 0,12 kali $10. Berikutnya biaya overhead. Overhead yang pertama kita lihat variabel $5 per jam tenaga kerja langsung, dimana kalau kita berpatokan ke jam tenaga kerja langsung satu kaos tadi butuh 0,12 jam. Berarti kalau biaya variabel ya 5 karena ini patokannya ke jam tenaga kerja langsung ya. $5 kali 0,12 jam. Jadi dapatlah di sini 0,12 kali $5 dapatnya $0,6. Ini dolar. Berikutnya untuk yang overhead tetap kita patokannya ke sini ya. Ini laporan 5. Laporan 5 di sini kita lihat untuk overhead tetap yang dianggarkan totalnya dalam 1 tahun adalah 6.580. Ya, sesuai yang ada di sini. Dan kita lihat dibagi dengan jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan. Ini
ya, dapatnya angkanya dari sini. Yang dianggarkan, yang dibutuhkan adalah 686,4. Nah, kita bagi, ini sudah ada penjelasannya. 6580 dibagi 686,4 dapatlah 9,59. Nah, ini dapatnya dari sini. Dan ini pembulatan, jadi tinggal dikalikan saja 0,12 kali 9,59. Dapatlah 1,15. Jadi intinya, untuk membuat satu kaos berlogo Texas, kita akan membutuhkan bahan baku 4, tenaga kerja langsung 1,2, lalu biaya overhead butuh 0,6 dan butuh 1,15. Jadi totalnya kita butuh 6,95 dolar untuk membuat satu kaos logo Texas. Nah, kita lihat dari soalnya. Data barang jadi awal berlogo Texas itu sebanyak 200 unit. Berarti di sini ada data persediaan barang jadi awal, tapi ini awal ya. Sedangkan di sini adalah persediaan akhir. Nah, persediaan akhir kita ada berapa? Di sini ada 200. Jadi jangan disamakan dengan awal, ini adalah akhir. Nah, akhir ini dapat dari mana? Kita lihat di laporan sebelumnya. Nah, laporan sebelumnya kita lihat di laporan 2, persediaan akhir kita adalah 200 unit, sudah ada di sini. Nah, 200 unitnya dapat dari sini. Ya. Persediaan akhir kita ada 200, makanya di sini angkanya 200, per unitnya adalah 6,95. Berarti 200 ini adalah persediaan akhir. Ingat, ini akhir. Lihat laporan 2. Ya, jadi patokannya ke laporan 2 persediaan akhir. Dikalikan dapatlah 1.390 dolar. Jadi persediaan akhir yang kita perkirakan tahun 2008 adalah 200 unit dengan harga 1.390 dolar. Nah, berikutnya kita akan masuk ke laporan ke-7. Nah, sebelum masuk ke laporan 7 ini saya ralat dulu karena ini berhubungan dengan laporan ke-7. Ya, ini bukan 200 unit tapi data barang jadi awalnya itu 1.251 dolar. Ini saya ralat. Ya, silakan diperbaiki. Data barang jadi awal ini sebanyak 1.251. Ini akan kita gunakan untuk pembuatan laporan ke-7. Nah, kita lihat laporan untuk harga pokok penjualan. Anggaran yang pertama ada bahan baku, kedua tenaga kerja langsung, ketiga ada overhead. Nah, ini sudah kita perhitungkan semua di sebelumnya. Di sini membahas mengenai anggaran harga pokok penjualan. Yang pertama adalah bahan baku yang digunakan. Jadi pertanyaannya, bahan baku yang digunakan ini berapa dolar sih jadinya? Nah, kita sudah jelaskan tadi bahan bakunya ada 2. Ada kaos polos, ada tinta. Nah, berdasarkan bahan baku yang kita gunakan, di sini datanya ya, ada di laporan ketiga. Laporan ketiga, bahan baku yang kita butuhkan. Di sini kita lihat kebutuhan produksi. Kebutuhan produksi di tahun tersebut adalah 5.720. Kita catat dulu. Berarti kaos polos kita akan memproduksi sebanyak kita membutuhkan sebanyak 5.720. Sedangkan untuk tinta, kita lihat tinta kebutuhan produksinya itu sebanyak 28.600. Nah, kita catat dulu 28.600. Nah, kita lihat berdasarkan di sini ya. Kembali lagi ini ada di soal. Biaya per kaos polos itu adalah 3 dolar. Nah, berarti kalau kita butuh 5.720 kaos polos, kita butuh uang kalikan dengan 3 dolar, berarti akan dapat hasilnya sebesar, kita membutuhkan uang sebanyak 17.000
$160 untuk kaos polos saja. Sedangkan untuk tinta, harga tinta itu satu unitnya adalah $0,2. Berarti kita membutuhkan uang sebanyak 5.720. Nah, kalau ditotalkan dapatlah angka yang ada di sini, yaitu $22.880. Ya. Nah, di sini kurang kelihatan. Jadi angka di sini didapatlah 22.880. Dapatnya angka di sini. Nah, ini jadi sudah dapat angkanya, ini untuk bahan baku langsung. Sedangkan untuk tenaga kerja langsung, patokan kita tinggal langsung di laporannya saja. Nah, ini uang yang dibutuhkan sudah ada hasilnya. Dan untuk biaya overhead di sini juga sudah ada hasilnya. Jadi untuk yang tenaga kerja langsung saja ambil dari sini, dan kalau overhead langsung saja ambil dari laporan 5. Nah, dapatlah angkanya 6864 dapat di sini. Ya, lalu di sini 10.012 dapatnya di sini. Ditotalkan itulah harga pokok produksi yang dianggarkan. Lalu barang jadi awal. Barang jadi awal itu ada di soal yang tadi kita barusan perbaiki. Data penjualan barang jadi awal itu sebanyak $1.251. Nah, kita dapatkan. Jadi barang jadi awalnya 1.251, ini sebagai penambah. Sehingga jadi barang tersedia untuk dijual. Ya, ini kalau masih bingung dengan tahapan seperti ini, silakan dipelajari kembali mengenai akuntansi biaya ataupun juga tentang pengantar akuntansi perusahaan manufaktur, karena ini seperti membuat laporan harga pokok produksi dan juga harga pokok penjualan, karena materi ini sangat berkaitan dengan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Nah, di sini didapatlah 39 tambah 1 dapat 41, lalu dikurangi persediaan akhir. Persediaan akhir ini silakan dicek di laporan ke-6. Nah, kita cek laporan ke-6. Ini adalah laporan ke-6 yang tadi kita buat. Persediaan akhirnya 1.390. Di sini dapatlah 1.390 sebagai pengurang, berarti muncullah harga pokok penjualan 39.617. Berikutnya masuk ke laporan ke-8. Nah, ini data laporan ke-8. Laporan data ke-8, beban penjualan dan administrasi diperkirakan ada variabel dan ada tetap. Ya. Untuk variabel diperkirakan 0,1 dari penjualan kuartal tersebut. Nah, ini kan sudah ada penjelasannya. Ya, berarti patokan kita ke penjualan kuartal tersebut. Kuartal tersebut berarti patokan kuartal 1 ya penjualan kuartal 1. Kuartal 2 ya patokannya ke penjualan kuartal 2 dan seterusnya. Ya, jadi lihat soalnya patokannya kemana. Bisa saja dari penjualan kuartal berikutnya ataupun kuartal sebelumnya. Jadi dilihat lagi kalau ada soal semacam ini. Nah, kita lihat dulu yang tentang laporannya. Yang pertama, kita patokannya membuat yang variabel dulu. Variabel di sini penjualan di kuartal tersebut. Berarti di sini kita lihat patokannya ke penjualan kuartal tersebut. Lihat di laporan 1. Ya, kembali lagi di sini bisa berubah. Kita tulis penjualan per unit yang direncanakan laporan 1 karena beban variabelnya patokannya ke penjualan kuartal itu. Ya. Jadi kalau di sini beda, ya tentunya ini beda lagi. Nah, sekarang ini dapatnya dari laporan pertama, bisa dilihat kembali laporan pertama, patokannya ke sini, ya. Yang kita jual 1.000, 1.200, 1.500 dan seterusnya. Makanya di sini 1.000, 1.200, 1.500 dan seterusnya. Tapi kalau patokannya ke tempat lain, ya berarti tinggal kita ganti saja. Ini bukan penjualan tapi apa? Ya, sesuai dengan soalnya. Jadi saya tekankan kembali. Ini penjualan karena di sini berhubungan dengan penjualan. Kalau di sini beda, entah tulisannya apa, di sini ya tulisannya sesuai dengan yang ada di sini. Ya, jadi patokan sumbernya beda lagi. Selanjutnya di sini sudah tertulis $0,1. Berarti di sini $0,1 dikalikan dapatlah jumlah beban variabel 100. Nah, ini berhubung beban variabelnya cuma 1.
Kalau beban variabelnya ada banyak, ya dibuatnya juga banyak. Ya, misal di sini ada beban variabel, misalkan ini komponen yang pertama, ada beban variabel yang kedua, berarti ada tambahan lagi di bawahnya. Ya, jadi ini bukan jumlah beban variabel, baru beban variabel 1. Beban variabel 2 ada lagi dan seterusnya. Jadi bukan berarti hanya satu jenis. Beban variabel bisa beragam jenisnya. Sebagai contoh kita langsung masuk ke beban tetap. Nah, beban tetap kan ada banyak. Ada gaji, utilitas, iklan dan seterusnya. Makanya di sini ada gaji, utilitas, iklan, penyusutan, asuransi. Ya. Nah, kalau variabelnya ada banyak seperti ini, ya dibuatnya seperti yang tetap ini juga. Jadi di bawah sini misalkan ada variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga dan seterusnya, seperti kita membuat pengeluaran untuk yang tetap seperti ini. Ya, jadi bisa lebih banyak. Tetapi data di kita ini cuma satu ini. Karena data di kita cuma satu, makanya di sini cuma satu baris ini saja. Jumlah beban tetap. Beban variabel, bukan beban tetap ya, jumlah beban variabel. Tapi kembali lagi bisa lebih banyak lagi seperti beban tetap. Intinya kalau mengenai laporan ini tidak harus sesuai dengan bentuk seperti ini ya. Kalau akuntansi manajemen itu sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh kebijakan perusahaan. Jadi bisa beda-beda setiap tempat. Jadi nggak harus bentuknya seperti yang ada di buku seperti ini. Nah, kita masuk ke beban tetapnya. Beban tetapnya di sini 5.380 setahun. Ini dibagi jadi 4 ya, karena ada 4 kuartal. Dapatlah dibagi jadi 4 jadinya seperti ini. Nah, ini ada koreksi. Di sini saya tambahkan sedikit ya mengenai penjelasannya. Di sini ada kekurangannya. Gajinya itu 5.380 setahun. Tetapi untuk kuartal ketiga, jadi tambahan ya, tambahan informasi untuk kuartal ketiga itu beda sendiri. Kuartal ketiga itu senilai 1.720. Nah, ini tambahan soal. Sehingga yang lainnya ya dibagi rata. Makanya di sini 1220, di sini 1220, di sini 1220. Kuartal ketiga beda sendiri ya karena ada tambahan penjelasannya. Kalau yang lainnya untuk utilitas 200 setahun ya dibagikan saja. Jadi kalau nggak ada datanya, intinya kalau nggak ada data tambahan, kita langsung bagi per kuartal saja karena ini tetap dianggap sama semua. Iklan begitu juga dibagikan saja. Nah, di sini tergantung lagi kalau ada kebijakan-kebijakan. Di sini ada penjelasannya pastinya ya. Apakah dibagi sama rata atau enggak? Bisa saja iklannya untuk kuartal pertama 100, kuartal kedua 200 dan seterusnya. Tetapi ini hanya penjelasan saja ya. Jadi di sini ada penjelasan tambahan seperti dengan gaji sehingga dapatlah angka yang ada di sini. Kita ambil contoh beban iklan kuartal 1 dibuat 100. Jadi anggap saja itu dari soal ataupun dari penjelasan lainnya. Untuk kuartal 2 200 dan seterusnya. Jadi ini belum tentu sama rata ya. Tapi kalau tidak ada penjelasannya seperti misalkan utilitas 200 setahun tidak ada penjelasan lagi, berarti kita asumsikan utilitas per kuartalnya 50 50 50 50 dibagi rata. Penyusutan kita anggap tidak ada penjelasannya, berarti kita bagi sama rata 150, 150 dan seterusnya. Untuk asuransi juga 200, 200, 200, 200. Asumsi tadi tidak ada penjelasan lain. Kalau gaji dan iklan anggap saja ada penjelasan lain sehingga kita tidak bisa dibagi rata. Tadi saya ulangi lagi, untuk gaji saya tambahkan penjelasan untuk kuartal 3 1.720, sisanya dibagi rata. Untuk iklan setiap kuartal meningkat ya, meningkat 100 atau 200 atau sudah dianggap saja soalnya sudah ditetapkan kuartal 1 100, kuartal 2 200, kuartal 3 300, kuartal 4 500. Jadi anggap saja sudah ditentukan. Sedangkan yang lainnya tidak ditentukan dan tidak ada penjelasan lain ya kita anggap bagi rata semua. Ya, jadi tergantung dengan penjelasannya. Nah, lalu kita sudah dapat variabelnya 100, tetapnya 1.720, berarti totalnya adalah 1.820. Nah, itulah mengenai penjelasannya.
Ya, untuk tahun konsepnya sama saja, tinggal dijumlahkan total di sini total semua. Kecuali untuk yang seperti ini, ya. Ini nggak perlu ditotalkan ya karena ini adalah persentasenya, ya, seperti yang sudah dijelaskannya. Di sini ada 5.700 kali 0,1 ya totalnya adalah 570. Ini kalau ditotalkan ya sama, 570. 100 tambah 120 tambah 150 tambah 200 ya 570. Nah, itulah penjelasan di laporan ke-8. Kalau laporan ke-9 ini hanya untuk menentukan laba bersih. Dan ini sudah dilihat ya, sudah ada patokannya laporan 1, laporan 7, 8, 10 dan 10. Nah, ini untuk laporan 10 kita nggak bahas ya, ini bisa dilihat di buku Hansen Mowen. Jadi penjelasan di laporan 9 silakan langsung dibuka di buku Hansen Mowen ya, tentang bab 8 perencanaan dan pengendalian. Itu saja untuk materi penganggaran. Kembali lagi, anggaran ini anggap saja fungsinya untuk merencanakan berapa sih yang kita anggarkan untuk tahun berikutnya. Seperti contoh, di sini sudah saya jelaskan penjualan untuk tahun 2008 kita merencanakan kita berhasil menjual sebanyak 5.700 unit sehingga kita bisa mendapatkan uang 57.000 dolar. Nah, untuk membuat 5.700 unit ini kita perlu memproduksi sebanyak 5.720. Ya. Kita memproduksi sebanyak 5.720. Lalu kita membutuhkan biaya. Dalam membuat 5.720 kita butuh biaya bahan baku yang ada di sini. Ya, ini anggaran pembelian bahan baku. Kita perlu beli bahan baku tambahan sebanyak 23.052 dolar. Lalu selain bahan baku kita juga butuh tenaga kerja langsung dan juga butuh biaya overhead atau bisa dikatakan overhead pabrik. Nah, berapa tenaga kerja langsungnya? Kita butuh 6.864 dan overhead pabriknya kita butuh 10.012. Lalu masih ada biaya penjualan dan administrasi yang seperti yang terakhir kita bahas di laporan 8. Nah, itu saja untuk materi penganggaran, ilustrasi pembuatan anggaran dalam perusahaan. Intinya tadi sudah saya jelaskan kalau perusahaan kita ini anggap saja kita sekarang di posisi 2007 akan membuat anggaran di tahun 2008. Nah, itulah tadi cara kita membuat anggaran untuk tahun 2008 atau anggaran di tahun berikutnya. Itu saja untuk penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.